Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok Learning Management Systems tentang Canvas LMS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Nama saya Lauder Farok, NIM 22650010. Perkenalkan, nama saya Rizda Pravianishani dengan NIM 22650026. Saya Fatima B dengan NIM 22650020. Saya Ferdian Saputra, NIM 22650012. Langsung saja kita masuk pada materinya. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu platform pembelajaran daring yang banyak digunakan di berbagai institusi pendidikan, yaitu Canvas LMS. Canvas adalah Learning Management System berbasis web yang memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan secara digital dan terintegrasi. Platform ini memfasilitasi pengolahan materi, penugasan, penilaian, serta interaksi antara pengajar dan siswa secara efisien. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan mengenai penggunaan Canvas LMS pada slide berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan panduan penggunaan Canvas LMS. Nah, di sini saya sudah masuk pada login Canvas. Di sini saya akan login terlebih dahulu di Create an Account. Nah, setelah itu saya akan login sebagai teacher. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu. Nah, setelah kita login, kita akan dibawa ke halaman dashboard. Di sini kita langsung saja klik Start a New Course. Di sini kita akan membuat kelasnya. Di sini masukkan nama kelas, misalnya kelas A, create. Nah, setelah itu akan muncul detail kelasnya seperti ini. Di sini nama kelasnya kelas A, terus kode kelasnya, terus kita mau mulai waktunya dari startnya dari jam berapa, terus end kelasnya jam berapa. Nah, setelah itu kita langsung saja klik update course detail. Nah, setelah klik update, nanti akan dikasih link. Terus nanti link itu akan dibagikan ke siswa atau mahasiswa. Nah, lalu untuk siswa atau mahasiswa akan mengklik link tersebut dan akan menuju registrasi Canva LMS dan akan memasukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh dosen atau guru. Pada diagram ini kita melihat use case Canvas LMS yang menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama. Yang pertama ada admin sistem, kedua pengajar, ketiga siswa. Dengan berbagai fungsionalitas yang tersedia di dalam sistem. Nah, kita mulai yang pertama ya. Admin sistem. Aktor ini memiliki akses paling tinggi dan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem secara keseluruhan. Use case yang dilakukan oleh admin sistem antara lain login dan logout ke dalam sistem. Kedua, mengelola pengguna baik menambah, mengubah, atau menghapus user. Ketiga, mengelola semua kursus tanpa batasan kelas tertentu. Mengatur hak akses atau peran, misalnya menentukan siapa yang menjadi siswa atau pengajar. Lalu mengonfigurasi pengaturan LMS, termasuk tampilan dan fitur umum. Melihat log sistem untuk memantau aktivitas pengguna, membuat laporan, serta mengelola pengaturan akun institusi, dan integrasi alat eksternal seperti sistem nilai atau tools pembelajaran lainnya. Lanjut ke pengajar. Aktor ini adalah pengguna yang bertanggung jawab atas kegiatan pembelajaran. Use case pengajar meliputi membuat kursus dan mengelola kursus masing-masing, mendaftarkan siswa ke dalam kelas, membuat pengumuman, berkomunikasi dengan siswa, serta mengatur buku nilai, menambah modul atau unit yang mencakup, mengunggah materi pembelajaran, mendesain tugas, membuat kuis, dan membuat diskusi. Pengajar juga dapat memberikan nilai tugas, nilai kuis, umpan balik, dan melihat nilai siswa. Kita lanjut yang ketiga, yaitu siswa. Aktor siswa merupakan pengguna akhir yang meliputi pembelajaran beberapa use case yang dilakukan oleh siswa, antara lain mendaftarkan kursus dan mengakses materi pembelajaran, menyerahkan tugas dan mengerjakan kuis,
lalu berpartisipasi dalam diskusi baik individu maupun kelompok, melihat nilai sendiri dan umpan balik dari pengajar, dan terakhir mengelola profil, berkolaborasi dalam kelompok, dan melihat kalender khusus untuk memantau jadwal. Kesimpulannya, diagram ini menunjukkan bahwa kanvas LMS dirancang dengan struktur peran yang jelas dan fungsionalitas yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran digital, mulai dari pengelolaan sistem oleh admin, pengajaran oleh dosen misalnya, hingga partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Kemudian rancangan fitur tambahan yang bisa dikembangkan pada aplikasi ini ada 3. Yang pertama, role custom yang lebih fleksibel dan mudah dikelola. Yang kedua, sistem penilaian otomatis. Dan yang ketiga, integrasi multimedia dan komunikasi. Masuk ke fitur tambahan yang pertama, yaitu role custom yang lebih fleksibel dan mudah dikelola. Untuk fitur LMS-nya, saat ini di Canvas, LMS sudah memiliki sistem peran atau role yang kuat dan memungkinkan kustomisasi peran di tingkat institusi. Namun, membuat dan mengelola peran custom ini seringkali membutuhkan akses admin tingkat tinggi dan pemahaman konfigurasi yang mendalam. Dan yang dikembangkan yaitu antarmuka yang lebih intuitif bagi non-admin untuk mengajukan atau mengelola role custom yang lebih spesifik. Misalnya, asisten dosen ingin izin sangat terbatas pada modul tertentu, atau koordinator modul yang hanya bisa melihat progres sekelompok siswa. Ini fokus pada kemudahan penggunaan dan granularitas izin tanpa harus melalui admin pusat terus-menerus. Lanjut pada sistem kedua, yaitu sistem penilaian otomatis. Fitur LMS-nya yaitu fitur auto-grading sudah ada untuk kuis objektif, pilihan ganda benar atau salah, dan isian singkat. Kemudian, fitur yang dikembangkan ialah kemampuan auto-grading untuk tipe soal yang lebih kompleks, seperti esai singkat, kode program, atau respons saudara menggunakan AI atau machine learning untuk analisis sistematik atau sintaksis. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi multimedia dan komunikasi. Fitur LMS-nya yaitu Canvas Studio memungkinkan rekaman dan unggahan video. Kemudian untuk fitur yang dikembangkan ialah fitur transkripsi otomatis yang akurat untuk semua rekam video, mirip YouTube, dan kemampuan pencarian teks di dalam video, misalnya mencari semua video yang menyebutkan revolusi industri. Kesimpulan, Canvas LMS merupakan platform pembelajaran berbasis web yang open source, menawarkan kemudahan dalam manajemen kelas digital. Panduan penggunaannya cukup intuitif, dengan antarmuka, ramah pengguna untuk pengajar dan siswa. Untuk pengembangan lebih lanjut, Canvas dapat ditingkatkan melalui fitur tambahan seperti peran pengguna yang lebih fleksibel dan mudah dikelola, sistem penilaian otomatis, serta integritas multimedia dan alat komunikasi yang lebih interaktif. Dengan pengembangan ini, Canvas lebih mudah LMS yang lebih adaptif dan mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.